222 Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah. Di sini saya akan memaparkan 5 kaidah usuliyah fikih. Yang pertama yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang memiliki arti segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan dalam kaidah ini dapat dijelaskan bahwa jika kita memiliki keinginan saat ingin melaksanakan sesuatu atau tindakan kita sebagai manusia harus dimulai atau diawali dengan niat. Contoh dari kaidah ini, yang pertama, saat kita ingin menjalankan ibadah sholat, maka harus diawali dengan niat karena Allah Subhanallah wa ta'ala. Contoh yang kedua, saat seorang wanita di malam hari berniat untuk melaksanakan puasa Arafah, esok harinya ternyata dia mengalami haid, maka insya Allah dicatat pahala puasa tersebut karena awalnya dia sudah berniat untuk melaksanakan puasa tersebut. Untuk kaidah yang kedua ini yang berbunyi dan yang memiliki arti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa suatu tindakan yang diyakini telah terjadi tidak dapat dihilangkan kecuali dengan dalil yang meyakinkan dan pasti. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Jadi suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakini pula. Contoh dari kaidah ini dijelaskan bahwa suatu tindakan yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang meyakinkan dan pasti. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Jadi suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakini pula. Contoh dari kaidah ini yang pertama, apabila saat kita menjalankan sholat maghrib kemudian diri kita ragu ketika sudah melaksanakan 3 rakaat atau 2 rakaat, maka ambillah yang lebih diyakini, yaitu ambillah 2 rakaat. Akan tetapi sebelum salam hendaklah melakukan sujud sahwi. Contoh yang kedua, apabila ada seorang yang yakin bahwa dia telah berwudu kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Untuk kaidah yang ketiga yang berbunyi al-masaqatu tajlibu taisyiru, yang memiliki arti kesulitan dapat mendatangkan sebuah kemudahan. Di dalam kaidah ini dapat dijelaskan bahwa kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang hamba, maka syariat Islam meringankan agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Jadi makna dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankan tanpa kesulitan dan kesukaran. Contoh dari kaidah ini, seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholatnya dengan berbaring atau cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Yang kedua, seorang diwajibkan untuk bersuci atau dengan menggunakan air, namun jika ia tidak mampu menggunakan air karena sedang sakit atau tidak menemukan air, maka diberi kemudahan, diperbolehkan untuk bertayamum. Untuk kaidah yang selanjutnya, kaidah yang ketiga yang berbunyi, untuk kaidah keempat yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dalam kaidah ini dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Dengan kata lain, kaidah tersebut kembali kepada tujuan yang merealisasikan kemudaratan dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau meringankannya
Contoh dari kaidah ini, yang pertama, jika seorang membeli suatu barang lalu ternyata barang tersebut dan meminta untuk diganti dengan yang baru sebab cacat pada barang adalah doror, dan doror itu harus dihilangkan. Contoh yang kedua, seorang dilarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada saat murah dan menjualnya, ketika barang-barang tersebut harganya naik, dampak dari hal ini barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka dan akan menjadi kenaikan harga, di mana sehingga seseorang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu untuk menjangkau. Jadi hal ini dilarang karena dapat menyebabkan kemudaratan bagi masyarakat. Kaidah selanjutnya, kaidah yang kelima, yang berbunyi al-adatu muhakamatu, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Di dalam kaidah ini dapat dijelaskan bahwa adat dan perbuatan atau sejenisnya itu yang memiliki contoh, yaitu adat kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.